Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Apa kabar? Saya Esi Malaisari Sakti. Kita jumpa lagi dalam mata kuliah PBO, Pemrograman Berorientasi Objek. Adapun judul daripada materi hari ini adalah inheritance atau pewarisan dan overriding. Pewarisan merupakan konsep dalam PBO yang memungkinkan suatu kelas dibuat berdasarkan kelas yang ada. Di mana kelas yang ada kita kenal sebagai superkelas dan kelas yang akan kita buat kita kenal sebagai subkelas. Nah, subkelas ini akan mewarisi semua sifat-sifat atau metode yang ada pada superkelasnya. Jelas ya? Jadi pewarisan tadi. Yang kedua, di dalam pembuatan pewarisan ini ya, kita tidak perlu memulai dari awal karena sudah ada di dalam superkelasnya. Ya. Nah, kelebihan lagi dalam subkelas atau kelas turunannya juga bisa mengembangkan daripada metode yang ada di dalam superkelas. Nah, hanya saja dalam pengembangannya kita perlu menggunakan overriding. Dalam pembuatan pewarisan atau inheritance ini kita menggunakan keyword adalah extend. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau ditanyakan silakan tulis ke dalam WA. Ya. Yang kedua, tadi kita katakan kita menggunakan overriding. Overriding adalah suatu metode yang terdapat di subclass. Jadi overriding ini adalah dibuat di superclass, di subclassnya atau di turunannya. Ya. Jadi metode overriding ini digunakan apabila kita ingin membuat ulang metode yang ada di superkelas. Jadi untuk di subkelasnya kita ingin kembangkan, maka kita gunakan metode overriding dengan anotasi alingkar override. Ya, nah ini penggunaan anotasi alingkarnya dibuat di atas nama metode atau sebelum pembuatan metode. Itulah yang sedikit tentang pewarisan. Ya, kita lihat di sini sebagai contoh. Kita akan membangun kelas bangun datar dan subkelasnya adalah persegi. Lihat, perhatikan gambarnya. Kita kembali di mata kuliah RPL. Ya, di RPL pada saat kita menggunakan UML ya, membangun kelas-kelas. Di sini ada bahwa kita tahu kelas mempunyai 3 elemen, nama kelas, lalu ada parameter dan di sini ada metodenya. Jadi kelas bangun datar mempunyai metode luas dan keliling. Nah, pada saat kita membangun subkelasnya, maka semua pewarisan, semua sifat-sifat yang ada di bangun datar akan diwariskan oleh kelas persegi. Akan tetapi di sini pada contoh ini, kelas persegi kita akan menambah atau memperluas daripada metode itu sendiri. Jadi metode luas kita perluas, metode keliling kita perluas. Nah, oleh karena itu kita gunakan tadi overriding. Ya. Nah, di sini kita lihat, kita siapkan dulu. Ya, kita siapkan kelas bangun datar, maka kita tulis public class bangun datar. Ya. Public class bangun datar, ingat kita akan membuat filenya, file bangun datar. Yang harus diperhatikan adalah nama file harus sesuai dengan kelas yang kita gunakan. Karena kelas kita bangun datar, maka nama filenya adalah bangundatar.java. Lalu kita bangun subkelasnya. Pada saat pembangunan subkelas, di sini kita perhatikan, pada saat pembangunan subkelas, ya kita gunakan extend, keyword extend yang menandakan bahwa subkelas daripada persegi atau persegi ini adalah subkelas daripada bangun datar. Jadi bangun datar di sini adalah superkelasnya. Nah, karena tadi kita lihat kelas persegi ingin memperluas metode yang ada di bangun datar, maka kita gunakan overriding. Kita gunakan overriding, maka kita bangun metodenya kita perluas.
Ya, perhatikan di sini kita perluas, memang ada sistem outline, kita tambahkan di sini ada perhitungan luas, sisi kali sisi. Begitu juga dengan keliling. Kita perhatikan di atas tadi. Nah, ini di sini metodenya hanya pencetakan, sistem outline menghitung luas. Ya. Nah, di persegi kita ada perluasan. Kita lihat luas sama dengan sisi kali sisi. Ini ada perluasan, sehingga kita gunakan override. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nah, setelah kita membangun superclass dan subclassnya, jangan lupa kita bangun main programnya, yaitu public class main. Ingat, dalam sebuah public class main, karena kita tadi sudah membuat kelas bangun datar, lalu subclassnya adalah persegi, maka kita harus buat objeknya agar bisa dilakukan operasi. Kita lihat di sini, kita buat objek bangun datar. Ya, pembuatan objek kita gunakan new atau bisa juga menggunakan this. Pada contoh ini kita menggunakan new. New, lalu di sini nama kelasnya bangun datar, nama objeknya kita bangun adalah bangun datar, lalu new dan nama kelas kembali. Ya, sekarang kita coba implementasinya. Ya, kita buka dulu DGB online-nya. Di sini boleh saja Anda menggunakan NetBeans. Ya, bisa juga Anda menggunakan NetBeans. Kita inikan dulu and show. Ini yang tadi. Bisa juga GDB online. Nah, untuk implementasi hari ini saya menggunakan DGB online. Yang pertama adalah setelah kita lihat, kita pilih select ini Java. Ya. Setelah itu kita create daripada new project. Ya. Kita create new project. Nah, untuk memudahkan karena sudah saya masukkan terlebih dahulu sehingga mempercepat dari pembelajaran kita, maka saya sudah masukkan ke dalam my project saya. Yaitu di sini. Nanti kalau Anda dimulai dari create new project ya, mulai dari create new project, nanti create new project. Kalau misalkan belum bisa, Anda bisa masukkan kepada my project lalu isi daripada untuk loginnya, isi password ya. Setelah itu Anda bisa create new project. Nah, di sini saya membangun yang pertama. Tadi sudah kita bangun main Java, kita masukkan main Java-nya. Setelah kita cek di sini ada salah atau tidak, maka kita tambahkan new file. Ya. New file ini, maka kita tulis di sini adalah bangun datar.java. Ya. Kita bangun datar.java. Setelah itu baru kita tuliskan yang telah tadi kita buat. Ya, kita tuliskan. Lalu kita tambahkan lagi new file, kita bangun persegi.java. Maka begitu ada persegi.java kita isi ya. Setelah kita isi berarti sudah. Artinya perhatikan di sini, saya ulangi lagi. Persegi ini adalah subclass daripada bangun data. Ini dapat dilihat dengan keyword extend. Jadi extend ini akan menjelaskan bahwa bangun datar adalah superclassnya dan persegi adalah subclassnya. Nah, di sini kita gunakan override, ya, anotasi daripada alingkar ini override, yang menandakan bahwa pada kelas persegi.java ini, pada kelas persegi ini, kita akan memperluas metode luas. Ya, metode luas kita perluas. Ya, perhatikan tadi di bangun datar metode luas hanya pencetakan saja ya, tapi di persegi kita perluas ada proses perhitungan luas sama dengan sisi kali sisi ya. Lalu di sini seperti ini. Setelah kita bangun dua-duanya, setelah kita buat superclassnya dan kita buat subclassnya, lalu jangan lupa tadi awal tadi kita bangun program utamanya. Ya, di dalam program utama kita harus bangun daripada objek.
objek daripada kelas bangun datar. Ya, untuk membangun objek bisa kita gunakan new atau kita bisa gunakan this. Nah, pada saat ini kita menggunakan new. Artinya kita ingin membangun objek. Membangun objek apa? Dari kelas mana? Karena kita kelas bangun datar, maka kita tulis kelas bangun datar, nama objeknya bangun datar, ya. Baru kita gunakan new daripada kelas bangun datar. Begitu juga kita buat persegi. Tadi di dalam kelas persegi, ya, di situ ada pengisian daripada atributnya. Pengisian data ada atributnya, jadi kita isi pengisiannya. Sisi tadi ada, maka kita input dengan angka 2. Boleh saja ini angka input angka berapa saja. Persegi dot sisi. Ya. Setelah itu, setelah kita bangun objeknya, maka kita pemanggilan metodenya. Pemanggilan metodenya, perhatikan, maka metode yang kita panggil adalah luas dan keliling daripada objek bangun datar. Ya. Kita tidak langsung pada kelasnya. Kita bisa melakukan dengan menggunakan objeknya. Objek luas. Artinya kita memanggil di sini memanggil metode luas dari kelas bangun datar. Berdasarkan objeknya bangun datar. Begitu juga pada objek persegi dari kelas persegi. Kita memanggil luas dan keliling. Setelah itu selesai, kita runkan. Ya. Apabila ada yang salah, maka Anda perbaiki. Nah, ini hasilnya. Ya. Ini menghitung luas karena di sini ada pemanggilan daripada luas, metode luas dari bangun datar. Pemanggilan metode luas dari bangun datar, coba kita lihat apa sih metodenya, yaitu mencetak tulisan menghitung luas bangun datar dan mencetak tulisan menghitung keliling bangun datar. Nah, ini dia. Lalu instruksi pemanggilannya adalah luas daripada objek persegi dari kelas persegi. Kita buka objek atau metode luas. Metode luas dari kelas persegi, di sini ada luas sama dengan sisi dari sisi, luas ditambah luas. Nah, luas ini perhatikan, kalau tanda kutip 2 artinya dia menulis atau mencetak apa yang ada di kutip 2. Tapi kalau dia print untuk nama luas ini adalah isi daripada luas. Isi daripada luas adalah perkalian sisi daripada sisi. Di mana di main tadi kita isi dengan sisinya 2. Berarti luas persegi 4.0 karena bentuknya adalah float. Begitu juga dengan keliling. Sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Bila ingin ditanyakan, silakan tulis di WA-nya.